Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali nggih dengan Bu Ratna nggih. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah nggih. Pada kesempatan kali ini Bu Ratna akan melanjutkan materi yang sudah Bu Ratna berikan kemarin nggih. Alhamdulillah anak-anak juga sudah mengumpulkan tugas nggih pada materi kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kemarin kita mempelajari tentang relasi, sekarang kita mempelajari tentang relasi fungsi. Ya, di sini relasi fungsi. Ya, yang pertama ya, yang kita pelajari yaitu tentang definisi fungsi. Fungsi disebut juga pemetaan. Ya, fungsi disebut juga pemetaan. Nah, fungsi atau pemetaan itu adalah relasi dengan aturan setiap anggota domain mempunyai tepat satu pasangan. Ingat, domain kemarin apa? Ya, daerah asal. Jadi, daerah asal mempunyai tepat satu pasangan atau daerah asal hanya dipasangkan satu kali. Ya, hanya dipasangkan dengan satu kali. Contohnya, coba ada beberapa contoh. Ya. Perhatikan contoh yang pertama. Ya. Ada himpunan A di sini. Ali, Siti, Amir, Rizky. Anggota himpunan A. Anggota himpunan B itu ada merah, ungu, hitam. Perhatikan ya relasinya A dengan B. Ali ya dipasangkan dengan merah. Siti dipasangkan dengan ungu. Amir dipasangkan dengan hitam. Rizky dipasangkan dengan merah. Ya. Setiap daerah asalnya ini, Ali, Siti, Amir, Rizky hanya dipasangkan satu kali dengan daerah B. Satu kali. Bu, di sini merahnya 2 kali. Untuk daerah kawannya atau daerah B tidak pengaruh. Kita mau 2, 3, tidak apa-apa. Yang penting ini loh, untuk daerah asalnya ini, ya, hanya dipasangkan satu kali. Nah, ini disebut contoh fungsi. Gambar relasi di atas adalah fungsi atau pemetaan. Karena setiap anggota domain atau daerah asal tepat mempunyai satu pasangan. Jangan lupa, setiap domain tepat mempunyai satu pasangan. Coba kita contoh kedua. Catat ini dulu. Ya. Contoh yang kedua. Ada anggota himpunan A. 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B. 5, 6, 7, 8. Coba perhatikan. 1 dipasangkan dengan 6. 2 dipasangkan dengan 7. 3 dipasangkan dengan 8. 4 tidak punya pasangan. Ingat tadi sifat dari fungsi atau pemetaan. Setiap daerah domain atau daerah asal harus mempunyai satu pasangan. Nah, di sini 4 punya pasangan atau tidak? Tidak. Maka coba kita ambil kesimpulan jika ada anggota domain yang tidak dipasangkan atau tidak punya pasangan, maka dia bukan fungsi atau pemetaan. Ingat, satu saja yang tidak dipasangkan, maka dia bukan fungsi. Jadi contoh kedua adalah bukan fungsi. Satu lagi, contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga di sini. Anggota C. 1, 2, 3. Anggota D. 1, 3, 5.
Daerah asalnya mana? C, nggih. 1, 2, 3. Daerah asal atau domain. Lah, perhatikan. 1 kita pasangkan dengan berapa? 3. Nggih. 1 kita pasangkan dengan 5. 2 pasangkan dengan 3. 2 dipasangkan dengan 5. 3 dipasangkan dengan 5. Ya, perhatikan sungguh-sungguh ini, ya. Ada satu anggota atau 2 anggota himpunan yang dipasangkan lebih dari 1. Ya, yang dipasangkan lebih dari 1. Maka gambar ini bukan merupakan fungsi. Ingat nggih anak-anak nggih? Tidak punya pasangan, dipasangkan lebih dari 1 untuk domain, untuk daerah asal, maka dia bukan fungsi. Ya, jadi ada 3 gambar ya, yang tadi ya, yang pertama ini daerah domain semua dipasangkan, itu fungsi. Gambar yang kedua, daerah domain atau daerah asal, ada yang tidak dipasangkan, 1 saja yang tidak dipasangkan, maka dia bukan fungsi. Contoh 3, ada yang dipasangkan lebih dari 1 kali, yaitu 1 dan 2, maka dia juga bukan fungsi. Jelas ya? Ya, sekarang yang kedua, menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi dari suatu relasi. Ingat, menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi dari suatu relasi. Ya, misalkan A himpunan domain dan B himpunan kodomain. Maka banyaknya pemetaan atau fungsi yang bisa kita buat dari A ke B itu adalah nih. A ke B itu adalah NA pangkat NB. NA pangkat, NB pangkat NA. Ya, atau banyaknya anggota kodomain pangkat banyak anggota domain. Ya, lah untuk keterangannya NA itu banyak anggota himpunan A. Dihitung banyak anggota himpunan A. NB banyak anggota himpunan B. Nah, kalau nanti yang ditanyakan banyak pemetaan atau fungsi yang bisa dibuat dari himpunan B ke A, dibalik B ke A. Kata terakhir yang kita ucapkan apa? A. Maka ya di sini NA pangkat NB. NA pangkat NB. Jadi yang terakhir kita ucapkan itu bisa kita tulis dulu ya, untuk mudah mengingatnya. Ya, berarti sama NA banyak anggota himpunan A, NB anggota himpunan B. Contoh, jika P anggota himpunannya A, B, C, D dan H 2, 3, 4. Berapa banyaknya pemetaan yang bisa dibuat dari P ke H? Terus dari H ke P. Ya, sebelumnya kita tentukan dulu. NP banyaknya anggota himpunan P. A, B, C, D. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. NH 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3. Maka banyaknya pemetaan dari P ke H adalah P ke H. Kata yang terakhir yang kita ucap H. Jadi NH pangkat NP. Ya, 3 pangkat 4, 81. Banyaknya pemetaan dari H ke P itu adalah NP pangkat NH. 4 pangkat 3, 64. Ya, saya harapkan kalian sudah jelas untuk latihannya. Ya. Ini ada soal, silakan dikerjakan. Ya, untuk dikerjakan. Ya, dengan teliti, jangan tergesa-gesa, ya. Silakan dikerjakan dengan benar. Nah, hasilnya nanti silakan dikirim ke classroom, ya. Hasilnya silakan dikirim ke classroom. Jangan takut salah, ya. Setiap usaha
kalian lakukan akan Bu Ratna beri penghargaan. Oke. Sekian dari saya, dari Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.